Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasannya tentang fungsi eksponen dan logaritma. Ya, setelah kita kemarin membahas tentang fungsi eksponen, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi logaritma di bab kedua ini. Oke. Pertama yang akan kita bahas tentang definisi logaritma atau fungsi logaritma. Ya, dikatakan di sini bahwa definisi dengan syarat ya, jika x lebih dari 0 dan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka y sama dengan a log x jika dan hanya jika x sama dengan a pangkat y. Ya, y sama dengan a log x jika dan hanya jika x sama dengan a pangkat y. Ya, jadi dikatakan bahwa a log x itu jika dan hanya jika x sama dengan a pangkat y. Jadi antara dua ini nih akan saling berkebalikan. Ya, Bapak tulis ulangnya yang lebih jelas. Ya, jadi a log x sama dengan y itu akan sama dengan x sama dengan a pangkat y. Ya, jadi ini saling berkebalikan ya. Jadi bisa a log x sama dengan y bisa berubah menjadi x sama dengan a pangkat y, dan sebaliknya x sama dengan a pangkat y bisa berubah menjadi a log x sama dengan y karena ada kalimat jika dan hanya jika ya. Jadi fungsi logaritma dengan bilangan pokok a dinyatakan sebagai fx sama dengan a log x ya. Jadi ini yang disebut dengan bilangan pokok ya. Ini bilangan pokoknya atau basisnya dari logaritmanya berapa ya. Nah, Pak, nanti di soal juga ada yang cuma kayak gini nih, log x. Nah, ini kan nggak ada apa-apa di sini. Nah, kalau di logaritma, jika di sininya kosong nih ya, di sininya kosong itu dianggap sama angka 10. Jadi log x ini sama dengan 10 log x ya, gitu. Jadi 10-nya nggak ditulis. Nah, kan kalau pangkat itu kan 1 nggak bisa tulis. Nah, kalau di sini kalau nggak ada basisnya atau nggak dengan pokoknya itu tersembunyi itu angka 10 ya. Selain angka 10 semuanya ditulis, misalkan 3 log x. Nah, ini berarti udah ketahuan nih bahwa basisnya adalah 3. Tapi kalau misalkan di soalnya nggak ada apa-apa di sini, berarti dianggapnya adalah 10 log x gitu ya. Oke. Nah, ini kita fokus ke grafik fungsi logaritma ya. Apa sih perbedaannya sama fungsi yang eksponen ya. Ini pasti saling berkebalikan nih antara fungsi logaritma dan fungsi eksponen, seperti itu ya. Kalau kemarin fungsi logaritma eksponen itu kan kita arahnya muncaknya ke sini ya. Nah, jadi di sini ada garis ini nih yang membedakan dia. Nih. Nah, itulah bedanya fungsi eksponen dan logaritma ya, saling berkebalikan gitu ya. Jadi kita lihat contoh misalkan fungsinya ini adalah fx sama dengan 2 log x ya. Ini 2 log x ini ya. 2 log x, yang b ini adalah setengah log x. Kita lihat ini kan basisnya lebih dari 1, ini basisnya antara 0 dan 1. Kira-kira gambarnya perbedaannya apa sih? Seperti itu ya. Kita ambil contoh fx sama dengan 2 log x ya. Di sini 2 log x, dia mulai x-nya itu adalah dari min 4, dari 1/16 ya, didapatlah y-nya itu min 4, x-nya 1/8 dapatlah min 3, x-nya 1/4 dapatlah min 2, x-nya setengah dapatlah min 1, x-nya 1 dapat 0, x-nya 2 dapat 1, x-nya 4 dapat 2, x-nya 8 dapat 3. Nah, ini dari mana nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, setelah didapat x dan y-nya digambarlah, maka bentuknya seperti ini nih yang di bawah yang warna biru. Nah, ini grafik fungsi eksponen. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari kurva yang 2 log x di mana a-nya ini nih basisnya lebih dari 1, maka akan memiliki apa? Kurva akan selalu memiliki titik 1,0, yaitu titik potongnya. Akan selalu di sini nih, titik potongnya adalah titik 1,0. Sumbu y-nya sebagai asimtot ya, sebagai garis tegaknya. Nah, jika y-nya positif tahingga, kita lihat nih y-nya nih. Jika y-nya makin positif tahingga, x-nya pun otomatis semakin besar atau semakin tahingga juga. Jadi kalau y-nya plus tahingga, x-nya juga sama plus tahingga.
hingga. Tapi kita lihat kalau y-nya min nih, terus ke kiri terus min sampai min sekian, maka x-nya lama-lama akan semakin kecil, yaitu akan menuju 0. Makanya di sini kalimatnya jika y-nya semakin min hingga, maka x-nya akan semakin mendekati 0. Lihat aja di grafiknya nih, lama-lama harus ini nih, hampir terus ya. Kita nggak tahu batasnya karena kan ini min hingga. Makanya garisnya akan selalu mepet dengan si sumbu tegak y-nya ini, seperti itu ya. Atau kita ambil contoh dulu deh, kenapa sih misalkan ketika x-nya 4 y-nya 2. Nah, misalnya kita ambil contohnya x-nya itu adalah 4, berarti 2 log 4. Nah, 4 yang ubah menjadi pangkat, yaitu 2 pangkat 2, karena misalnya bisa dicoret. Nah, tinggal 2-nya kita pindahkan ke depan. Nah, hasilnya adalah 2 dan seterusnya. 8 juga sama, ubah menjadi pangkat, coret, pindah ke depan, seperti itu ya. Oke, itu hanya awal saja, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, ini grafik yang gx-nya setengah log x, artinya adalah basisnya adalah di sini, basisnya adalah bilangan pecahan, yaitu antara 0 sama dengan sampai dengan 1. Nah, kebalikan dari yang tadi gambarnya ya, dari yang ini. Kalau yang tadi seperti ini nih, ini berarti naik, kalau inilah fungsi turunnya. Nah, sama kayak tadi ya, kita ganti x-nya masing-masing dari 1/16, 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Maka didapatlah kalau dia 1/16 4, 1/8 dia 3, 1/4 dia 2, setengah dia 1, 1 dia 0 dan seterusnya. Nah, dari angka-angka ini akan muncul karakteristik, yaitu gx-nya yang dari fungsi gx sama dengan setengah log x. Nah, sama kurva melalui titik 1,0 ya, tetap ya, ini titik potongnya 1,0, yaitu kalau x-nya 1 berarti y-nya 0 nih. Nah, terus sumbu y sebagai asimtot sama. Nah, belajar di sini nih, kita lihat jika y-nya semakin positif hingga nih y-nya nih ya, jika y-nya semakin positif hingga, maka x-nya akan mendekati 0 ya. Nih, jika y-nya positif hingga, nah nih, jika y-nya positif hingga, maka x-nya akan mendekati 0. Lama-lama dia akan mendekati 0. Nah, jika y-nya min hingga nih, lihat di min. Ini kan nanti akan selalu min misalkan. Nah, maka y-nya juga akan tetap, maaf ini bukan y ya, berarti ini harusnya x nih, maaf ya. Jika y-nya min hingga ini ntar bisa min 8 dan seterusnya nih, maka x-nya akan menjadi positif hingga semakin besar. Jadi kebalikan sama ini nih ya. Nah, gitu ya. Terus, nah ini kesimpulannya nih dari yang tadi ya, berdasarkan grafik fungsi logaritma a log x, di mana a-nya lebih dari 1 dan a-nya antara 0 dan 1 masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Untuk yang a-nya lebih dari 1, domainnya adalah dari 0 sampai hingga. Ini juga sama ya, kalau yang pecahan juga domainnya 0 sampai hingga. Range-nya sama, minta hingga sampai hingga. Ini juga sama, minta hingga sampai hingga, sama-sama melalui 1,0. Nah, yang ini fungsi naik ya. Jadi kalau a-nya lebih dari 1 sebagai fungsi naik, a-nya antara 0 sampai 1 sebagai fungsi turun. Sumbunya sebagai asimtot tegak, dan juga sama sumbunya sebagai asimtot tegak, mempunyai inverse dan mempunyai inverse, seperti itu ya. Jadi ini adalah pengenalan awal tentang grafik fungsi logaritma ya. Jalan hanya kalian mengetahui apa sih perbedaan dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma ya. Jadi ininya berbeda nih, setiap basisnya lebih dari 1 akan seperti ini gambarnya, jadi fungsi naik. Kalau a-nya antara 0 sampai 1 akan menjadi fungsi turun, seperti itu ya. Jadi ini adalah pengenalan awal tentang grafik fungsi logaritma ya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang, nah ini kita masuk ke persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma itu akan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, ini sangat penting nih ya. Ini ada 10, ini udah paling lengkap nih. Jadi kalau kalian hafal 10 ini atau memahami 10 konsep ini nih, pasti kalian bisa mengerjakan persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Jadi pertemuan ini kita fokus ke sini dulu nih, ke sifat-sifat dari logaritma. Minggu depan kita akan bahas tentang persamaan logaritma dan
tidak kesamaan logaritma seperti itu. Ya, dari semua sifat ini dari 1 sampai 10, mereka ini mempunyai syarat, yaitu apa? A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, M-nya lebih dari 0, M tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0, maka berlaku hubungan berikut. Tapi kalau di antara 10 ini ada yang tidak memenuhi syarat yang ini, berarti dia tidak bisa berlaku sifat ini, ya. Nah, dari sifat yang paling awal ya, yang paling mudah, yaitu tadi nih, A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1. Tadi aku bilang kita boleh coret ya, karena kalau basisnya sama dan bilangan logaritma sama, bisa kita coret ya, asalkan yang ininya nih basisnya dan bilangan logaritma sama, maka boleh dicoret ya. A log 1 sama dengan 0, apapun yang log 1 sama dengan 0, misalkan dia mau 10 log 1 tetap 0 ya, misalkan 20 log 1 sama dengan 0, apapun yang log 1 sama dengan 0 ya, kebalikan dari pangkat. Kan kalau pangkat apapun yang bakatnya 0 hasilnya 1 nih, kebalikannya apapun yang logaritma 1 hasilnya sama dengan 0. Nah, yang tadi nih yang A log A ini ya, kalau basisnya sama dan bilangan logaritma sama, boleh kita coret, nanti hasilnya adalah 1. Tapi ini kebetulan pangkatnya di sini kan pangkat 1. Nah, maka hasilnya adalah 1. Nah, gimana kalau misalkan kayak gini, 4 log 16. Nah, kita pecah dulu jadi 4 log 4 pangkat 2. Ini kan kita coret. Nah, tinggal hasilnya 2. Nah, pindahkan ke depan. Berarti jadinya 2. Kan 4 log 4 itu kan sama dengan 1 nih ya. Berarti 2 dikali 1. Sebenarnya seperti itu sih konsepnya. Ya, sama dengan 2 gitu. Yaitu konsepnya. Tapi kalau Anda paham, boleh langsung kalian tahu, 4 log 16 itu berarti 4 log 4 kuadrat. Berarti coret, tinggal 2 ya. Jawabannya 2 seperti itu ya. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A log B ditambah A log C ya. Ini kalau basisnya sama, terus dia penjumlahan, bisa dibalik menjadi perkalian. Ubah, bukan dibalik ya, diubah menjadi perkalian. Sebaliknya nih, kalau soalnya perkalian bisa ubah menjadi penjumlahan ya. Kita contohnya di slide berikutnya ya. Jadi A log B ditambah A log C itu berubah jadi A log B dikali C. Jadi bilangan logaritmanya dikali, tapi basisnya enggak ya, tetap basisnya hanya ditulis 1 aja, yang dikali hanya bilangan logaritmanya B dikali C. Nah, kebalikannya nih, kalau dikurang sama, kalau dikurang berarti basisnya nggak diapa-apain, tapi yang bilangan logaritmanya kita bagi B per C, jangan C per B ya, tergantung apa dulu yang di depan. Yang di depan B, yang belakang C, berarti B dibagi C ya. Jadi kalau dikurang jadi pembagian, sebaliknya kalau pembagian jadi pengurangan. Nah, A log B bentuk dasar ini bisa diubah menjadi kebalikannya, log B dulu baru log A, tapi ubah menjadi pecahan. Nah, basisnya terserah kalian, bisa diubah bermacam-macam ya. Jadi A log B ini kan masih umum banget nih. Ternyata A log B ini bisa dipecah menjadi pecahan tapi dibalik, dengan syarat basisnya kalian cari sendiri, boleh diganti sama angka berapa aja ya. Mau sama dengan A juga boleh, sama dengan B juga boleh. Lebih baik sih harusnya berbeda, biar dalam pengerjaannya lebih mudah ya. Jadi basisnya ini ntar kalian ubah sendiri ya. Terus sifat yang kelima, A log M, A pangkat M log B pangkat N. Nah, kalau sama-sama pangkat kan udah basisnya pangkat, bilangan logaritmanya pangkat. Nah, kalau sama-sama pangkat, N M-nya jadikan pecahan ya, pindah ke depan. Nah, A log B-nya tulis lagi seperti itu ya. Jadi kalau semuanya bisa dipangkatin, basisnya bisa dipangkatin, ininya bisa dipangkatin, berarti masing-masing pangkatnya kalian jadikan pecahan ya. Yang belakang dulu nih, baru yang depan. Jadi N per M per dikali A log B ya. Ini karena A log B nya beda, jadi ditulis lagi. Tapi kalau di sini A berarti 1, tinggal N per M seperti itu ya. Jadi kalau masing-masing bisa dipangkatkan, jadikan pecahan seperti itu. Nah, terus yang sifat yang keenam yaitu A pangkat A log B. Nah, ini kalau udah dapat, kalau bilangan basisnya
ini adalah eksponen dicampur logaritma, terus sama-sama basisnya sama dan pangkatnya sama, berarti bisa kita coret nih ya, tinggal B aja. Jadi syaratnya adalah kalau mau dicoret dan mau hilang, tinggal kalian ubah bentuknya menjadi A log B, maka akan sama dengan B. Jadi basis yang sama bisa kita coret. Set. Nah, terus ini nih A log B, B log C. Sekarang perkalian tapi bentuknya adalah berlanjut, kan A log B, B log C. Nah, sama dia. Kalau saling berhubungan, ini kan bilangan logaritmanya B, terus basisnya B. Ya udah, kalau sama-sama bisa kita coret. Nah, tinggal A log C seperti itu ya. Jadi hampir mirip sama yang atas nih, tapi yang ini bentuknya perkalian, tadi kan bentuknya pangkat. Ya sama aja. Kalian juga sama. Kalau mau ini syaratnya lah ini nih, yang ini sama ini harus sama. Kalau beda nggak bisa ya. Oke. Yang ke-8 A log B. Nah, A log B ini kan ada bentuknya, bentuk dasarnya kan A log B kan bentuk dasarnya juga sama nih. Jadi A log B bisa berubah menjadi ini. A log B juga bisa berubah menjadi 1 per B log A. Kebalikannya. Ya, yang awalnya A-nya sebagai basis menjadi sebagai bilangan logaritma. Yang awalnya B sebagai bilangan logaritma, dia berubah menjadi basis. Ya, jadi kebalikannya nih. Kalau A log B bisa dipecah menjadi pecahan 1 per B log A, atau mau sepatnya juga boleh, sama aja. Terus A log B per C. Ya, ini hanya variasi dari sifat yang ketiga. Ternyata A log B per C bisa diubah lagi menjadi min A log C per B dikasih min, tapi ininya dibalik jadi C per B gitu ya. Ini hanya variasi dari sifat yang ketiga ini. Ya, A log B per C bisa diubah jadi min A log C per B dibalik. Nah, yang ini yang 10 tuh hubungannya sama yang kelima ini. Sekarang kalau pangkatnya sama-sama nih, MN ya udah, M per M kan 1 ya, jadi nggak perlu ditulis, tinggal A log B nya aja ya. Kalau ini kan beda, N per M, jadi kalau ini karena dia M per M, dimana M per M sama dengan 1, berarti tidak perlu ditulis, hanya tinggal A log B nya seperti itu. Oke. Nah, ini kita fokus ke contoh soal. Oke, nggak usah bingung ya. Yang A kita bahas dulu perlahan-lahan. Yang A itu soalnya adalah log 5 ditambah log 2. Ini kan penjumlahan. Bapak bilang tadi kalau di sini nggak ada angkanya atau di sini nggak ada basis lognya, ingat yaitu ada angka 10. Kalian tambahkan boleh, enggak pun nggak apa-apa. Jadi 10 log 5 ditambah 10 log 2. Ya, ini menggunakan sifat yang penjumlahan, yaitu bisa berubah menjadi perkalian. 10 log 5 dikali 2, berarti jadinya 10 log 10. Karena sama, berarti hasilnya sama dengan 1, seperti itu ya. Bisa kan ya. Ini masih kita yang dari yang mudah dulu, baru ke kita yang sulit-sulit nih ya. Oke. Untuk yang A mungkin nggak ada yang ditanyakan ya, cukup jelas yang A. Lanjut yang B. Nah, ini 2 log 16 dikurang 2 log 4. Kebetulan basisnya sudah sama nih, 2 sama 2. Terus di tengah-tengahnya pengurangan. Ingat ya, kalau pengurangan berubah menjadi pembagian. Ya udah langsung aja, berarti 2 log 16 dibagi 4, berarti jadinya 2 log 4. 16 bagi 4 kan 4. Ya udah, tinggal diubah menjadi 2 log 2 pangkat 2. Ini coret 2 nya pindah ke depan, jadinya ini tinggal 2. Selesai, seperti itu ya. Terus yang C. Yang C seperti apa nih? Yang C itu apa? Yang C itu adalah 2 A log 5 dikurang 3 A log 2. Ngamotnya kita jelaskan di atas saja. Nah, ini nih kita jelaskan di sini. Nah, 2 yang ini lebih enaknya, ini kan 2 kita pindahkan ke belakang ke sini, ke 5 boleh ya, sesuai syarat yang tadi. Jadi berubah menjadi A log 5 pangkat 2. Boleh kan? Mirip kayak yang tadi. Ini kan paling tadi kan 2 nya pindah ke depan, ini yang nomor
yang B nih, 2 ini kan pindah ke depan. Sekarang juga boleh dibalik, 2 nya balikin lagi ke belakang jadi pangkat. Nah 2 yang ini kita balikkan ke belakang, ubah jadi pangkat. Nah begitupun yang 3-nya, berarti yang 3-nya kita naikkan ke belakang, jadinya A log 2 pangkat 3 nih. 3 yang ini kita pindahkan ke belakang ya, nih 3 yang ini. Jadi di log ini kalian harus banyak variasi, jangan monoton ya, harus kira-kira ini harus seperti apa. Nah itu harus banyak-banyak latihan. Ya udah, tinggal kita ini karena pengurangan, nah ubah menjadi bentuk pembagian, jadi 5 kuadrat per 3 ya per 2 pangkat 3. Maka jawabannya A log 25 per 8, seperti itu. Selesai ya, kan hanya sederhana kan ya, ubah dalam bentuk yang paling sederhana. Sip. Nah tinggal yang D lebih gampang. Yang D itu N log 28 dikurang N log 4 ya. Udah karena di pengurangan terus basisnya sama, tinggal kalian bagi 28 per 4, berarti jadinya N log 28 hanya berapa tuh? 7. Selesai gitu ya. Nah ini yang E ya, lupa nih yang E. Yang E itu nah jadi yang A, yang B, yang C, yang dan D ini adalah contoh-contoh soal yang menggunakan sifat-sifat yang ini nih. Pertama, kedua, ketiga ya. Nah, nanti kita akan coba yang E nih. Yang E ini kan menggunakan campuran ya. Nah, kita bahas, oke? Ya, kita akan bahas yang E ini ya. Kita akan bahas yang E, kita akan bahas yang E ini nih. Ya, kita copy soalnya ke slide yang ini ya. Nah, oke. Kita akan bahas ini. Diketahui bahwa 5 log 4 ini soalnya Bapak tulis lagi ya. Ini berarti ini 5 log 4 ya sama dengan M. Nyatakan bentuk 25 log 20 dalam bentuk M. Nah, kira-kira gimana sih kalau 25 log 20 dalam bentuk M? Nah, ini sebagai alat bantu ya, atau sebagai apa ya, cara kalian agar dia hasil yang ini nih bisa berubah menjadi bentuknya M, ada MM-nya gitu, huruf pada jawabannya. Nah, gimana cara pengerjaannya? Nah, cara pengerjaannya cukup mudah. Nah, kalian lihat dulu di sini, 25 itu bisa diubah nggak? Oh bisa, yaitu 5 pangkat 2 log 20 bisa diubah pangkatnya, nggak bisa ya udah berarti 20 aja. Nah ingat di sini ada pangkat 1 sebenarnya, cuma tidak tertulis. Nah ini gunakan sifat yang keberapa nih, kita lihat sifat keberapa nih yang ada pangkatnya. Nah masing-masing pangkat, nah kita gunakan sifat yang ke 5, yaitu N per M A log B. Berarti ini akan menjadi N, ini menjadi M nih, ini N, ini M ya. Ini kita gunakan sifat A pangkat M log B pangkat N. Nah berubah menjadi N per M A log B. Berarti jadinya ini 1 per 2 5 log 20 kan seperti itu. Tulis lagi. Nah log 20 nya pecah menjadi berapa? 20 itu kan bisa dipecah menjadi 4 dikali 5, seperti itu ya kan. Nah bentar ya, ini kita hapus dulu nih. Nah setelah itu perkalian. Nah perkalian bisa dibalik menjadi penjumlahan, yaitu 5 log 5 ditambah 5 log 4 sesuai dengan definisi yang tadi ya. Ini kebalik nih ya, harusnya 4 dulu baru 5, nggak apa-apa ya kan, perkalian boleh bolak-baliknya. Nah jadinya nih 1 per 2 ini dikurung ya, jangan lupa. Nah 5 log 5 itu sesuai dengan sifat yang pertama, hasilnya berapa? 1.
5 log 4 itu berapa? Ada di soal nih. 5 log 4 itu sama dengan M. Kalau udah tinggal kita kali pelangi sip. Nah, berarti terus setengah kali 1 berarti setengah dikali M berarti setengah M. Kalau di PG nggak ada, berarti M dulu, berarti setengah M ditambah setengah gitu ya. Ini adalah contoh yang yaitu yang kita gunakan sifat yang ke-5 ini ya, gabungannya sifat yang ke-5 seperti itu ya. Ya, ini contoh-contoh dari sifat-sifat logaritma ya. Ini akan berguna dalam nanti persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Intinya adalah kalian harus tahu sifat-sifat yang ini nih ya, 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, 7, 8, 9 dan 10 ini ya, biar kalian lebih paham. Nah, coba kita kasih contoh lagi tapi dalam bentuk X ya. Kita lanjutkan contoh yang F misalkan. Bapak di sini punya soal misalkan 2 log X min 1 sama dengan 3. Berapa nilai X-nya? Nah, ini menggunakan sifat eksponen dan logaritma. Berarti secara definisi kan dibilang A log X sama dengan Y, berarti bisa X sama dengan A pangkat Y. Berarti di sini X kan sebagai ini. Berarti kalau dalam soalnya A-nya itu 2, X-nya itu X min 1, Y-nya adalah 3. Tinggal kalian ubah. Ya, X-nya berarti sebagai X min 1, A-nya berarti 2, Y-nya berarti 3. Berarti X min 1 sama dengan 2 per 3 berapa? 8. Berarti X-nya adalah 8 ditambah 1. Berarti X-nya sama dengan 9 gitu. Kalau tadi kan soalnya berupa angka semua, nggak ada nilai X-nya. Sekarang kita coba yang ada X, sama aja ternyata bisa kita kerjakan, dapatlah X-nya sama dengan 9 seperti itu. Coba lagi misalkan yang apalagi sekarang yang G ya. Soalnya itu adalah 2 log ya X kuadrat sama dengan akar 2. Nah, kira-kira kalau seperti ini gimana pengerjaannya? Ya udah, kalian nggak usah panik ya. Jadi tetap fokus ke dalam pengerjaannya ya. Ini berarti ingat X kuadrat sama dengan 2 pangkat akar 2. Kan seperti itu ya. Jadi nggak usah panik. X sama dengan pangkat ubah menjadi akar. Ya udah, berarti jadi ingat, jadi plus minus akar 2 pangkat akar 2 gitu. Selesai ya. Jadi intinya adalah kita hanya mencari nilai X-nya aja. Itu nggak usah terlalu harus gimana sih pengerjaannya. Ya udah, karena kita sesuai dengan sifat logaritma yang ini nih. A log X sama dengan Y berubah menjadi X sama dengan A pangkat Y. Seperti itu. Coba kita contoh lagi, misalkan kita ambil contoh yang misalkan nih yang H ya. Yang H itu kita ambil contoh 2 log 8X. Kira-kira kalau disederhanakan berapa sih 2 log 8X? Nah, ini kita gunakan sifat yang perkalian, yaitu ini kan 8X kan berarti 8 dikali X ya. Ini berarti kan 8 dikali X. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 2 log 8 perkalian ubah menjadi penjumlahan 2 log X. Nah, 8-nya belum sederhana nih. Kita sederhanakan menjadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log X. Berapa ini kita coret? Nah, tinggal berapa? Tinggal 3 ditambah 2 log X. 2 log X itu udah nggak bisa diapain nih, karena ini X, ini 2 ya, basisnya 2, ininya X. Nah, kita udah nggak bisa ubah lagi ya. Setidaknya kita bisa ubah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu angkanya tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi ya. Ini yang mengandung unsur nilai X ya. Mau soalnya yang ada X-nya, mau yang nggak ada, nggak berpengaruh. Intinya kalau kalian paham dengan menguasai konsep
sifat-sifat logaritma, pasti kalian menemukan jawabannya seperti itu ya. Tidak perlu dipusingin, yang intinya mau ada x-nya atau mau ada x-nya pasti akan ketemu nilainya ya, kalau kalian paham dengan sifat-sifat logaritma seperti itu ya. Ya, jadi beberapa pertemuan kali ini kita hanya akan tadi membahas grafik fungsi logaritma, apa aja karakteristiknya, terus kita belajar sifat-sifat logaritma ya. Jadi setelah itu nanti kita akan membahas ke dalam persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma gitu ya. Jadi Bapak harap terutama nih yang sifat-sifat logaritmanya benar-benar dipahami dan dikuasai gitu ya. Ya, jadi sifat-sifat logaritma ini tadi yang ada 10 itu harus dikuasain biar kalian nanti dalam materi selanjutnya yaitu persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma bisa kalian kuasai, karena intinya adalah kalian mampu memahami, mengevaluasi dan menganalisis persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma itu. Berarti kan kita mengambil contohnya yang penjumlahan, pengurangan, terus pecahannya. Coba kita yang sifat yang tadi yang ke-6 ya, 6 atau ke-7 gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya di FGHI. Sekarang contoh yang ke-9, misalkan soalnya itu adalah akar 3 ya, biar beda sedikit, 9 log x min 1 pangkat 2. Nah, ini kan ada akar terus pangkatnya logaritma, ada pangkat lagi di sini. Nah, coba kita lihat ya. Misalnya adalah akar 3 pangkat 9 log x min 1 kuadrat. Nah, akarnya kita hilangin dulu, jadi 3 pangkat setengah. 9-nya ubah dulu menjadi pangkat. Jadi 3 pangkat 2 log x min 1 pangkat 2. Nah, berarti menjadi, jangan lupa nih, kalau sudah sama-sama pangkat, kan jadinya 3 pangkat setengah. Yang ini ya, yang 2 sama 2 jadikan n per m, berarti jadinya 2 per 2 kan seperti itu. 3 log x min 1, 2 per 2 bisa kita coret, tinggal 3 pangkat setengah 3 log x min 1. Nah, ini kalau mau kita kerjakan menggunakan sifat tadi yang ke-6 ya. Sifat yang ke-6 itu kan tadi A log B sama dengan ya, gitu kan ya. Nah, ini tinggal jawabannya adalah tinggal log B aja kan gitu ya. Dengan syarat ini harus sama nih. Nah, ini kan belum sama, ada pangkat setengahnya. Setengahnya kemana? Nah, setengah yang ini nih, setengah yang ini nih, kita harus pindahkan dia ke belakang. Sini nih. Sip, jadikan pangkat. Berarti menjadinya 3 log x min 1 pangkat setengah. Ini baru bisa kita coret. Nah, tinggal x min 1 pangkat setengah. Pangkat setengah itu bisa berubah menjadi akar, yaitu x min 1. Selesai. Ini maaf ya. Ini adalah hasilnya, bukan log B, harusnya B ya. Kita gunakan tadi sifat yang ke-6. Kalau bilangan depan sama dengan bilangan basis yang pangkat lognya ini, hasilnya tinggal yang bilangan logaritmanya, yaitu si B-nya ya. Berarti kita dapat ya, ini kita gunakan sifat yang ke-6. Ini contoh soal sifat yang ke-6. Intinya adalah kalian, dan kalau bentuknya logaritma, intinya adalah semua harus ubah dulu ke pangkat ya, jangan ada akarnya. Akarnya kita hilangkan dulu, ubah ke pangkat, baru kita gunakan sifat-sifat logaritmanya. Ini udah gabungan nih ya, udah ada gabungan sifat ke-5, ke-6 ya, dan segala macamnya. Jadi harus paham konsep logaritma seperti itu ya. Oke, Bapak rasa cukup sampai sini pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang belum mengerti, silakan langsung tanya melalui WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.